adalah sosok lintas profesi yang tak akan terganti, yang identik dengan sosok almarhumah. Denny Sabri, manajemen yang menaungi karir. Hai Sobat Online, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walaupun dunia masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, di edisi kali ini seperti biasa kita punya bahasan yang menarik, yang memorable banget untuk kalian, apalagi khusus untuk fansnya. Kita bakal bahas apa? Stay tune! Hari ini tepat 46 tahun yang lalu, Raden Rara Niki Ratna Dila Kusnadi atau yang lebih dikenal sebagai Nike Ardila dilahirkan. Meskipun sudah 26 tahun kepergiannya, tapi namanya seakan tak pernah memudar. Sosok almarhumah adalah sosok lintas profesi yang tak akan tergantikan. Bahkan setelah 26 tahun kepergian Keke, panggilan akrab dari almarhumah, seolah selalu saja ada berita yang mengkait-kaitkan dengan namanya. Seperti berita yang tengah viral di media sosial akhir-akhir ini, mengenai sejumlah orang yang diklaim memiliki suara atau paras yang identik dengan sosok almarhumah. Belum lagi berita kemunculan kembali mantan kekasih dari almarhumah, yaitu Sandy Heriadi. Dirinya membuat pengakuan seputar permintaan almarhumah kepada dirinya beberapa waktu sebelum kecelakaan maut terjadi. Hal ini bukan hanya menjadi penyesalan bagi dirinya, tapi secara tak langsung kembali mengingatkan kita kepada pemeran tokoh Dewi dalam sinetron Noni ini. Nike Ardila Mojang Bandung kelahiran 27 Desember 1975 ini adalah putri dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan juga Nining Ningsihrat. Bakat menyanyi sahabat dari penyanyi Melly Goeslaw ini disebut berasal dari kakeknya yang merupakan penyanyi keroncong. Sejak kecil Nike Ardila sudah aktif dalam bidang seni dan juga memenangkan beberapa kompetisi musik. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, pada tahun itu juga Nike didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia, asuhan Jajat Paramore. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, yaitu seorang wartawan musik senior kenamaan pada masa itu. Di bawah manajemen Denny Sabri, Nike yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 sekolah dasar, sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock dengan menggunakan nama panggung Nike Astrina. Nama ini diberikan dengan harapan bahwa Nike akan menyaingi Nicky Astria, seorang penyanyi rock wanita ternama pada masa itu. Dimulai lewat kesempatan menjadi penyanyi pembuka dalam konser penyanyi senior, Keke ini sering didaulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior seperti Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan juga Ikang Fauzi. Karena saat itu Nike belum memiliki lagu sendiri, ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat. Pada tahun 1986, Nike memasuki dapur rekaman dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power pada tahun 1987. Pada bulan Juli 1988, saat baru lulus dari bangku sekolah dasar, Nike akhirnya merekam album perdananya di bawah naungan JK Record. Tetapi album tersebut gagal dirilis karena usia Nike yang masih sangat belia pada saat itu. Sedangkan sebagian besar lirik lagunya bertema romantis. Kesuksesan dan juga popularitas berhasil ia raih setelah albumnya bertajuk Seberkas Sinar dirilis tahun 1989. Album ini diproduseri oleh Dedi Dores. Dalam album ini, nama Nike yang sebelumnya Nike Astrina diganti menjadi Nike AR, yaitu singkatan dari Astrina dan juga Ratna Dila. Penggunaan nama ini pun tidak terlalu lama dan akhirnya diganti lagi menjadi Nike Ardila. Berkat popularitas album ini sempat membuatnya menggelar konser hingga ke Malaysia. Dirinya juga diminta untuk membintangi beberapa iklan kala itu.
Bahkan namanya juga disejajarkan dengan artis-artis top tanah air. Denny Sabri manajemen yang menaungi karirnya memang mempersiapkan Nike Ardila untuk menjadi artis multitalenta. Menurut Denny, Nike adalah perpaduan dari Nicky Astria, Meliam Belina, dan juga Cut Irina. Bahkan sebelum album perdana sukses di pasaran, Nike sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya. Dan kegiatan yang berhubungan dengan show musik dan juga kegiatan modeling yang berhasil membawa Nike memenangkan kontes bergengsi gadis sampul favorit di tahun 1990. Untuk seseorang yang baru seusianya, sungguh prestasi yang tergolong luar biasa. Di mana saat itu dunia seni di tanah air masih diisi nama-nama besar dengan segudang prestasi hebat. Namun dirinya mampu mensejajarkan dengan senior-seniornya baik itu di bidang seni peran maupun tarik suara. Kalau bukan karena bakat besar yang ia miliki serta totalitasnya dalam bidang yang ia tekuni, sepertinya hampir mustahil dirinya bisa meraih pengakuan dari banyak pihak menyangkut talenta besarnya. Namun sayang, karirnya terbilang singkat, tapi dalam waktu singkat tersebut karirnya begitu cemerlang. Pada 19 Maret 1995, sebuah kecelakaan tunggal merenggut nyawanya, mengakhiri cerita manis sosok periang yang namanya telah melegenda di negeri ini. Kematiannya menghebohkan dunia hiburan Indonesia kala itu. Ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematiannya masih setia berada di kediaman Nike Ardila. Sepanjang sejarah dunia hiburan di Indonesia, hanya Nike Ardila artis satu-satunya yang mendapatkan penghormatan paling tinggi, di mana di setiap tanggal kelahiran dan kematiannya selalu diperingati. Setiap tahunnya ribuan penggemar yang tergabung dalam Nike Ardila Fans Club melakukan ritual khusus pada tanggal 19 Maret dan 27 Desember, yaitu berziarah ke makam dan juga mengadakan acara mengenang Nike seperti memutarkan film-film Nike dan menyanyikan lagu-lagu Nike di Bandung. Setelah kematiannya, nama Nike Ardila masih tetap mengisi ruang publik. Bagikan museum, makamnya selalu ramai dikunjungi semua kalangan. Entah kapan lagi ada sosok yang mampu setidaknya mendekati kegemilangan sosok hebat almarhumah Nike Ardila, sosok muda multitalenta yang namanya begitu harum bahkan setelah 26 tahun kematiannya. Oke sob, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen apapun yang mau kamu sampaikan kepada kita. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. See you next time. Bye-bye.